Nanti untuk di bagian fridge sama dan freezer itu beda ya untuk temperatur udaranya. Kemudian kita bisa lock agar supaya pengaturannya ini ketika tersentuh-sentuh tidak berubah-ubah ya. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Ersa di channel Electronic Review. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang refrigerator atau kulkas 2 pintu Aqua Japan Bottom Freezer dengan seri AHR343 RPM. Untuk kulkas Aqua Bottom Freezer tipe 343 RPM ini adalah merupakan kulkas inverter dengan garansi kompresor, yaitu 10 tahun garansi kompresor, dan negara pembuatannya adalah negara China. Di Indonesia ini diimportir oleh PT Hair Sales Indonesia yang berada di Sunter, Jakarta. Di bagian kardusnya ini tertera beberapa spesifikasi, diantaranya adalah bottom freezer, inverter kompresor, LED light, independent storage box, LED display, temperatur control. Nanti untuk lebih detailnya saya akan jelaskan. Dan untuk yang pertama kali akan saya bahas adalah untuk ukuran dari kulkas ini adalah, untuk panjang dari kulkas ini adalah 65 cm, kemudian untuk lebarnya ini adalah 60 cm. Kemudian lanjut untuk tingginya ini adalah 182 cm. Jadi untuk panjang kali lebar kali tinggi yaitu 65 kali 60 kali 182 cm. Keunggulan yang paling pokok dari kulkas Aqua Bottom Freezer ini adalah pertama dari segi kapasitas. Untuk kapasitasnya ini antara freezer dan lemari pendingin hampir sama besarnya. Dan untuk desainnya, untuk lemari pendinginnya ini ditaruh di atas, mengingat sebagian besar untuk pengguna kulkas itu lebih banyak menyimpan makanannya di lemari pendingin, sehingga lebih nyaman ketika mengambil makanan tanpa harus kita menunduk. Kemudian kita lanjut di bagian pintunya, ini terdapat satu buah digital temperatur control yang digunakan untuk mengatur suhu di freezer dan suhu di lemari pendingin. Kemudian ini untuk garansinya 10 tahun sama seperti yang di kardus tadi. Kemudian ada call center Aqua dan ada logo Aqua di atasnya, dan ada POP yang menjelaskan tentang fitur dari Aqua Bottom Freezer ini, diantaranya adalah 10 kali break selector untuk LED-nya, digital touch control seperti yang tadi, quick freezer dan quick cool, dan juga ada 5 independent food storage zone. Kemudian kita lanjut di bagian dalam dari kulkas ini ya. Untuk lampu LED-nya berada di samping kanan dan samping kiri dan bentuknya vertikal seperti ini. Kemudian ini ada rak tempered glass-nya, ada 1, 2, 3 di bagian atasnya sini, dan untuk jaraknya ini lumayan lebar sehingga di dalamnya ini kita bisa banyak menyimpan berbagai macam makanan dan minuman. Kemudian ini di bawahnya ini ada satu buah independent fruit, vegetable and fruit box seperti ini. Dan ini fungsinya untuk menyimpan, biasanya untuk menyimpan sayur, menyimpan buah-buahan, nanti bisa ditaruh di sini. Bentuknya seperti laci drawer pakaian seperti ini ya teman-teman. Dan di bawahnya ini ternyata ada satu buah tempered glass lagi ya untuk penyangganya di bawah sini. Jadi ini yang atas lebih kecil dan yang bawahnya ini lebih besar. Dan ternyata untuk vegetable, independent vegetable fruit dan boxnya ini ada dua ya teman-teman, ada dua. Yang atas ini agak lebih kecil dibandingkan yang di bagian bawah. Nah, di atasnya ini juga ada tempered glassnya. Jadi tempered glassnya ada 1, 2, 3, ada 4 ya, ini ada 4 tempered glass raknya. Kemudian di bagian pojok bawah kanan ini terdapat satu buah kotak kecil untuk ventilasi udara yang biasanya digunakan untuk mengalirkan udara dingin menuju ke lemari pendingin, terutama di independent vegetable dan fruit box-nya ini ya. Dan untuk independent vegetable dan fruit box-nya ini kita juga bisa copot tanpa harus kita masukkan kembali di sini. Jadi ketika nanti kita copot dari sini, untuk tampilannya jadi akan sangat lebih besar dan lebih luas seperti ini. Kemudian ini untuk perbandingan ukuran independent vegetable dan fruit box-nya. Jadi yang di bagian atas ini lebih kecil dibandingkan yang di bagian bawah. Kemudian ini di bagian pintu atas kulkasnya untuk
raknya ini ada 1, 2, 3, dan untuk ukurannya sangat besar, sekitar 2 jengkalan ya. Jadi kita bisa kasih berbagai macam minuman botol, kita bisa taruh di bagian sini ya. Kemudian ini di bagian bawah di bottom freezernya, tampilannya seperti ini. Ini ada 3 drawer, dan di pintunya ini ngeflat datar seperti ini, jadi tidak ada raknya. Seperti ini bentuknya. Kemudian di bagian dalamnya ini untuk bottom freezernya seperti drawer pakaian ya kalau yang ini. Jadi ini kita bisa tarik untuk melepasnya, dan bentuknya lebih besar daripada yang independent vegetable dan fruit boxnya. Kemudian ini ada satu buah kotakan ice twice maker ya. Jadi seperti ini bentuknya, dan untuk kotakan ice twice makernya ini emang lebih besar dibandingkan dengan kulkas-kulkas yang biasa. Untuk pemakaian ice twice maker ini dari atas ini ada lubangnya, jadi kita bisa masukkan air lewat atasnya sini. Jadi ada 2 lubang seperti ini, kanan dan kiri, kita bisa masukkan airnya lewat situ. Kemudian kalau udah jadi tinggal kita putar untuk knobnya seperti ini, dan nanti ketika es baloknya itu akan masuk ke bagian di box es twice makernya ini. Nanti kita tinggal ngambil ya. Kemudian untuk drawer dari aqua bottom freezer ini bentuknya dan bahannya seperti ini, dan ini terbuat dari plastik yang sangat lentur ya. Emang terkesan agak kayak sedikit tipis, cuman ini terbuat dari yang plastik lentur, jadi akan sangat kuat ketika digunakan untuk menyimpan makanan di suhu yang sangat dingin. Dan di bagian atas ini ada ventilasi udara yang digunakan untuk mengalirkan udara menuju ke bagian bottom freezer. Kemudian ini untuk digital temperatur control, kita bisa set di sini ya. Ini ada tulisan freeze dan mode, dan ini kita bisa atur untuk derajatnya mau berapa derajat, kita bisa set, tinggal kita sentuh aja. Nanti untuk angkanya bisa naik atau turun sendiri. Begitu juga di bagian fridge atau yang di freezer. Nanti untuk di bagian fridge sama dan freezer itu beda ya untuk temperatur udaranya. Kemudian kita bisa lock agar supaya pengaturannya ini ketika tersentuh-sentuh tidak berubah-ubah ya. Ada keunggulan dan kekurangan kulkas yang menggunakan digital temperatur control ya teman-teman. Untuk keunggulan atau kelebihannya ini ya emang simple ya, kita tidak perlu mengatur pengaturan suhunya lewat tombol manual yang ada di dalamnya. Cuman kekurangannya ketika digital temperatur controlnya ini error ya, kita akan kesulitan untuk mengatur secara manual untuk menaikkan ataupun mungkin menurunkan pengaturan suhunya. Kemudian kapasitas dari kulkas ini adalah 360 liter dan netonya 317 liter. Kemudian daya yang digunakan sekitar 150 watt, dan kompresor yang digunakan untuk kulkas ini adalah kompresor R600A. Jadi untuk kompresor R600A ini berbeda dengan kompresor R134A pada kulkas umumnya. Jadi untuk yang R600A ini dia lebih cepat mendinginkan suhu ruangan pada kulkas dan lebih ramah lingkungan. Untuk harga kulkas aqua bottom freezer AIR 343 RPM ini di pasaran dijual sekitar harga 5,5 juta ya. Nanti tergantung dari beberapa toko yang menjual juga, ada yang lebih murah, bahkan mungkin juga ada yang lebih mahal. Dan untuk kulkas ini sebenarnya udah seri lama juga, jadi di tahun 2018 kulkas ini sebenarnya juga udah ada, tapi saya baru mempunyai kesempatan untuk mereviewnya sekarang ya. Tapi di pasaran juga untuk kulkas ini masih lanjut terus untuk produksinya, jadi belum discontinue. Kemudian ini perlengkapannya ada satu buah manual book dan juga satu buah kartu garansi. Dan di sini di kartu garansinya ini tertera beberapa produk dan berapa lama waktu garansinya ya.
seperti mungkin AC, kulkas, mesin cuci, dan lain sebagainya. Oke, sekiranya itu dulu review saya kali ini tentang kulkas Aqua Bottom Freezer tipe AHR 343 RPM. Apabila teman-teman ada kritik, komen, ataupun mungkin juga pertanyaan, nanti teman-teman semua bisa isi kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih udah subscribe channel ini. Semoga nantinya channel ini dapat berkembang dan banyak lagi untuk mereview produk-produk elektronik lainnya. Sekian dulu, saya Ersa, mohon pamit apabila banyak salah saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di channel Electronic Review selanjutnya.